Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Gatot Teknisi. Apa kabar teman-teman? Seluruh teknisi yang ada di Indonesia. Semoga kita diberikan selalu rezeki yang berlimpah ya. Oke, hari ini kita kembali lagi ya untuk sharing-sharing tentang kerusakan TV ya, khususnya TV LCD LED dan plasma ya. Hari ini kita akan mencoba memperbaiki TV dengan gejala kerusakan layar bergaris-garis ya. Bergaris seperti ini. Ya, bergaris dari atas ke bawah ya, serta terbelah dua ya. Ini kerusakan ada pada cop kupingan ya. Kebetulan ini panel menggunakan panel Samsung yang dipakai di 32F4000. Awal kerusakan dia berkedip-kedip gitu ya, atas bawah. Ternyata dicek setelah dibuka covernya, didapatin cop kupingannya panas ya bagian bawah. Jadi kita langsung copot dan kita coba untuk melakukan pergantian dengan menggunakan mesin chop bonding ya. Tentunya mesin bonding buatan sendiri ya. Oke, begini keadaannya ya. Ini yang saya pegang ini IC chopnya ya. IC chop untuk penggantinya. Ini sudah saya copot untuk IC chopnya. Jadi kerusakannya setelah dicopot seperti ini ya. Untuk panel yang saya tangani ini, kalau IC chopnya dicopot atas atau bawah dia tidak bisa mengeluarkan gambar ya. Tapi untuk panel seperti panel BOE itu kebanyakan masih bisa gambarnya setengah ya. Jadi ketika chop yang di bawah dicopot, yang di atas masih ada gambarnya dan sebaliknya. Ini hampir sama dengan panel Cime ya. Jadi kalau ada kerusakan di salah satu chopnya, dianya akan mematikan chop yang lain. Oke, langsung aja kita proses pemasangan ya. Ini timer ini pengatur suhu yang saya pegang ya. Jadi mekanismenya untuk pakai mesin bonding rakitan ini, kita pasang lem ACF-nya, kita panaskan dengan suhu sekitar 150 derajat. Setelah kita panaskan 150 derajat, kita bisa mencopot lem ACF-nya supaya bisa untuk mencopot lapisan lem ACF-nya. Jangan lupa selalu dibersihkan, jangan sampai ada kotoran yang menempel agar layar tidak bergaris ya. Oke, langsung aja ini ini ACF-nya ya. Kita potong secukupnya sepanjang kiranya chopnya ya. Ya, potong sekiranya aja. Paskan ke jalur gelas, sesuaikan panjangnya. Ya, setelah dirasa terpasang pas, kita cek kiri kanannya apakah memang sudah benar posisinya. Oh ya, untuk teman-teman ini pengatur suhunya tidak bisa dijadikan patokan ya, soalnya ini dalam keadaan rusak ya, belum diganti. Jadi dia kadang suhunya tidak sesuai dengan panas yang ada di headnya ya. Ya, kita nyalakan dulu pemanasnya ya, heat ke atas ya. Kalau ke bawah untuk pendinginan ya, cool ya. Jadi kita panaskan untuk suhunya mungkin kira-kira sekitar 150 derajat. Di layar tidak terlihat ya itu untuk jalur-jalur gelasnya ya. Mungkin lampunya terlalu terang ya.
Kita sambil nunggu untuk heaternya memanaskan. Untuk informasi, kita heater tidak pakai trafo ya, jadi heater kita cuma pakai pemanas keramik ya, menggunakan dua buah pemanas keramik yang seperti pensil itu. Lumayan cukup cepat panas sih ya. Kalau pengatur suhunya normal itu bisa sampai 250 tuh, cuma waktunya nggak sampai 1 menit sudah bisa sampai 250 derajat ya. Ini kita sambil nunggu. Sengaja video nggak saya skip ya, jadi kita bisa langsung melihat videonya tanpa ada rekayasa ya. Nah, ini pengatur suhunya. Sebenarnya itu derajatnya mungkin sudah 100 lebih ya, tapi di pengatur suhu tuh masih 70 derajat naik pelan. Soalnya ini mata pengatur suhunya agak rusak ya, terputus kemarin. Kita copot lagi lem ACF-nya ya. Soalnya terlihat tadi lem ACF-nya agak miring ya. Jadi daripada resiko kita sudah terlanjur pasang, kita bersihkan lalu kita pasang ulang kembali. Posisinya masih kurang pas tadi. Daripada kita harus bersihin IC chopnya lagi, kita pasang kembali lem ACF-nya. Usahakan pas ya. Sebelum di press dianya masih bisa dicopot ya. Ya, ini sekiranya sudah pas ya. Pemanasnya juga sudah di atas 127 ya. Nah, itu jadi -5 itu tuh karena pengatur suhunya rusak ya. Kadang naik turun. Ya, itu proses kita pemanasan lem ACF-nya ya supaya bisa dicopot ya. Kita tekan manual aja pakai tangan enggak apa-apa. Mau pakai auto juga bisa. Cuma kita biasa pakai manual aja nggak apa-apa. Supaya nggak terlalu ditekan ya. Yang penting untuk bisa dicopotnya, ini kita copot lapisan ACF-nya. Ya, sudah terlepas. Terlihat di layar ya sudah meleleh ya. Untuk lem ACF-nya. Kita bersihin lagi copnya. Jangan sampai ada kotoran ya. Kita bersihkan pakai thinner. Ya, kita proses pemasangan. ACF adjusternya kita bikin dari alat seadanya aja, yang penting berfungsi baik, akurat juga, halus juga. Kita paskan benar-benar pas. Setelah pas, jangan lupa kita lapisin dengan teflon ya. Ya, ini kita kasih bagian belakang supaya tidak terlalu panas ya. Terkadang kacanya bisa menguning gitu karena terlalu panas ya. Jadi kita tutupin dengan tekon di belakang untuk layar glassnya, bagian belakang saja. Biasanya polarisnya takutnya terlalu panas. Oke, kita paskan. Kita adjust sampai betul-betul pas. Setelah dirasa pas, kita cek dulu panasnya. Ya, kita setting di 90 detik. Untuk pengepresan mungkin sekitar 30 detik saja. Nggak sampai 30 detik, 20 detik sudah bisa.
Ya, kita coba melakukan pengepresannya. Kita pasangkan lagi. Setelah pas, lalu kita press. Oke, tuh heater sudah turun ya. Kita pakai kompresor ya, kita pakai sistem hidrolik. Jadi tanpa harus manual lagi. Ya, kita tunggu mungkin sekitar 35 detik atau 40 detik kita lakukan pendinginan. Ya, kita turunkan pendinginan. Ada kipas di belakang ya. Sebenarnya bisa kita langsung dinginkan dengan angin di kompresor ya. Tapi berhubung kita hemat angin, jadi kita pakai blower di belakang aja untuk mendinginkan heaternya. Otomatis 90 detik dia akan naik ya heaternya. Setelah itu kita cek apakah sudah pas jalurnya atau tidak. Itu sudah 90 detik. Ya, kita copot adjusternya. Kita cek, tidak terlihat di layar ya. Tidak terlihat di layar. Ya, kita dekatkan. Nah, seperti ini penampakannya. Terlihat tidak? Ya, kita lihat saja, langsung kita coba untuk hasilnya. Ini tanpa kita edit ya. Jadi apa adanya, bergaris-bergaris atau enggak, atau berhasil. Oke, ya, normal ya. Bisa dilihat sendiri ya. Ini tanpa kita skip videonya ya. Tanpa kita, bisa terlihat jelas ya. Tidak ada garis sedikit pun. Oke, normal ya. Oke, alhamdulillah ya, normal. Nah, bagi teman-teman, kita tidak perlu malu ya untuk berkreasi ya. Jadi bila kita belajar atau ingin ngerakit bonding, terus aja lakukan. Jadi kita bisa menghemat lebih banyak kalau kita bikin sendiri ya, daripada kita harus beli jadi. Tapi kalau nggak mau repot ya monggo bisa beli jadi, atau mau ngerakit sendiri juga boleh. Tentunya hasil ya sesuai lah. Oke, teman-teman, terima kasih telah melihat video dari